Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalidiania Balkis dengan NIM 2204-2029. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai manfaat etika administrasi negara serta keterkaitan etika dan proses pembangunan. Seperti yang kita ketahui, etika dalam penyelenggaraan administrasi publik itu perlu menjadi pedoman dan peraturan yang mengatur pola perilaku aparatur, yang dimana dalam penyelenggaraannya, organisasi publik merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat, dan oleh karena itu, para administrator publik yang ada diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai etika yang baik. Lalu, apabila administrator publik dapat melaksanakan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang ada dalam etika administrasi publik tersebut, maka tugas yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung terwujudnya pencapaian good governance. Begitu pula sebaliknya, apabila para administrator publik tidak dapat melaksanakan nilai dan prinsip yang ada dalam etika administrasi publik dengan baik, maka tugasnya tidak akan terkendali dan tidak terwujudnya pencapaian good governance. Lalu, fungsi etika menurut Widodo 2001-252, etika memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang kedua, etika administrasi publik atau etika birokrasi itu sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat etika administrasi negara, yang dimana beberapa manfaat etika administrasi negara ada banyak, yang itu diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan publik, di mana kepercayaan publik atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sangat penting untuk stabilitas sosial. Karena ketika pejabat publik bertindak dengan integritas dan transparansi, masyarakat Indonesia, masyarakat ini akan merasa lebih percaya bahwa keputusan yang diambil adalah untuk kepentingan umum. Dan hal tersebut akan mengurangi skeptisisme dan meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Lalu yang kedua itu manfaat etika administrasi negara, yaitu mendorong transparansi dan akuntabilitas. Yang dimana etika administrasi mendorong pejabat publik untuk bertindak secara terbuka dan bertanggung jawab. Dengan adanya kode etik dan standar perilaku, pemerintah itu diwajibkan untuk menjelaskan keputusan dan kebijakan mereka. Hal tersebut membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta hal tersebut memastikan bahwa tindakan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau publik. Yang ketiga itu menjaga stabilitas sosial, di mana prinsip etika dalam administrasi negara itu berkontribusi pada keadilan sosial. Dengan menegakkan prinsip-prinsip seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, pemerintah dapat mengurangi ketegangan sosial dan konflik antar kelompok, yang mana hal tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan stabil bagi masyarakat. Yang keempat, itu meningkatkan kualitas layanan publik, di mana pegawai negeri yang beretika itu cenderung lebih berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik. Mereka memahami bahwa tanggung jawab mereka adalah untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hal tersebut berujung pada peningkatan kualitas pelayanan yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat. Yang kelima, itu membantu pengambilan keputusan yang bijaksana. Etika administrasi menyediakan kerangka kerja untuk pengambilan keputusan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil. Jadi, pejabat publik yang berpegang pada prinsip etika dan cenderung membuat keputusan yang lebih rasional dan berkelanjutan, itu dapat menghindari keputusan yang hanya menguntungkan dalam jangka pendek. Yang keenam, mendorong inovasi dan perbaikan. Di mana ketika lingkungan kerja berlandaskan pada etika, pegawai merasa lebih aman untuk mengemukakan ide-ide baru dan saran dalam perbaikan.
Hal ini menciptakan budaya inovasi di dalam pemerintahan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik. Selanjutnya, yang ketujuh itu meningkatkan moral dan integritas pegawai. Yang mana praktik etika yang kuat dalam administrasi negara itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, di mana pegawai sangat merasa dihargai dan termotivasi untuk berperilaku baik. Hal tersebut membantu meningkatkan moral dan integritas di kalangan pegawai negeri. Yang kedelapan, itu membentuk budaya organisasi yang positif. Penerapan etika dalam administrasi negara itu membantu membentuk budaya organisasi yang kuat, di mana nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab menjadi bagian dari norma sehari-hari. Budaya yang positif tersebut dapat berkontribusi pada pengembangan karakter pegawai dan kualitas pemerintahan secara keseluruhan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah keterkaitan antara etika dan proses pembangunan. Etika pembangunan itu mencakup prinsip-prinsip moral yang harus dipertimbangkan dalam setiap aspek pembangunan. Dan di mana etika pembangunan tersebut tidak hanya menilai hasil ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Di antaranya itu yang pertama ada keadilan sosial, di mana etika pembangunan menekankan bahwa pentingnya pemerataan hasil pembangunan untuk semua lapisan masyarakat. Dan hal tersebut termasuk upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan yang seringkali muncul dalam proses pembangunan. Yang kedua, adalah keadilan ekologis. Pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Etika lingkungan juga menjadi bagian penting dari etika pembangunan, di mana hubungan moral antara manusia dan alam itu harus diakui dan dihormati. Yang ketiga, itu ada partisipasi masyarakat, yang di mana proses pembangunan yang etis itu harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang terkena dampak. Hal tersebut memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka dipenuhi. Selanjutnya, mengenai pendekatan alternatif dalam pembangunan. Pendekatan etika dalam pembangunan itu menawarkan alternatif terhadap teori-teori dominan yang seringkali hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Pendekatan tersebut mengajak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan budaya dalam setiap keputusan yang diambil. Keterkaitan antara etika dan proses pembangunan itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dalam setiap tahap pembangunan, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang di mana sejak tahun 1970-an, etika pembangunan sudah mulai banyak didiskusikan. Diskusi tersebut semakin kuat ketika pembangunan ternyata banyak menimbulkan persoalan. Salah satunya adalah kemiskinan. Hal tersebut menandakan bahwa etika pembangunan bukanlah merupakan hal yang baru. Sebaliknya, akar-akarnya bisa ditemukan jauh sebelumnya. Selama era kolonial, beberapa tokoh seperti Mohannes Gandhi telah memberikan kritik terhadap praktek-praktek kolonial, sedangkan di Indonesia sendiri, pada akhir tahun 1970-an, 1970-an dan era 1980-an, etika pembangunan itu sudah mulai dibicarakan meskipun harus diakui dalam waktu eh, lebih kekinian isu-isu itu lebih jarang terdengar. Namun beberapa dokumentasi yang mengindikasikan hangatnya perdebatan itu masih bisa dilacak. Dilihat dari kata pembentuknya, etika pembangunan berasal dari dua kata yang masing-masing sebenarnya telah menjadi satu bagian studi atau disiplin ilmu tersendiri, yaitu etika dan pembangunan, di mana etika telah menjadi satu pokok kajian filsafat yang paling tua. Akarnya ditemukan dalam filsafat Yunani. Sementara itu, pembangunan meskipun merupakan kajian baru, namun kajian tersebut telah menjadi begitu menarik bagi para ilmuwan sosial yang dimulai sejak tahun 1940-an pasca Perang Dunia Kedua. Perkembangan etika pembangunan itu diawali dari penilaian dilakukan oleh para ahli dan praktisi pembangunan terhadap teori-teori dan praktik-praktik pembangunan.
Kritik itu juga diawali jauh pada masa kolonialisme yang diantaranya dilakukan oleh Muhammad Gandhi pada tahun 1980-an di Afrika Selatan dan India. Kemudian pada tahun 1940-an di Amerika Latin oleh Raul Prebisch dan Frantz Fanon tahun 1960-an yang melakukan kritik terhadap kolonialisme di Afrika dan pembangunan ekonomi di ortodoks. Kesimpulannya, etika administrasi negara banyak sekali memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada para pejabat publik. Lalu, keterkaitan antara etika dan proses pembangunan itu sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mungkin sekian penyampaian materi yang dapat saya lakukan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.